Tahu gak kalau tempat paling keramat dan paling serem itu adalah kuburan? Bener banget kok. Kuburan itu emang tempat yang kata orang sih banyak gangguan-gangguan mistis ya. Ya, tapi ya nggak semua sih sebenarnya. Iya Tapi sih, memang rata-rata itu kuburan itu jadi tempat hal atau tempat yang paling menakutkan kan buat kita kan. bener. Bener banget. Nah, di sini gue pengen bercerita dulu pengalaman teman-teman gue pada saat kuliah nih. Wah, menarik nih kok. Oke. Jadi ceritanya itu dulu gue temen tongkrongan satu kosan ya. Itu kurang lebih ada 5 orang. Hmm. Termasuk gue 6, tapi pada saat itu gue nggak ikut kan, karena gue jujur gue orangnya penakut gitu. Jadi 5 orang teman gue ini ada si Iton, ada si Melenu, ada si Ipal, ada si Jokel, dan juga ada si Dapot namanya. Ini nama udah gue samarin ya. Oke. Jadi zaman waktu SMA kuliah gue itu lu tahu tayangan penelusuran gitu gak sih, Iya, yang penelusuran. uka-uka. Iya, penelusuran gaib-gaib gitu kan. Ya, gitu kan, itu suka kayak dia di Tahu kuburan gua tuh, atau apa tahu, gitu tahu. kan. Zaman itu kan lagi rame banget tuh. Iya benar. Nah, si 5 orang teman gue ini tuh sering nonton, Hmm. dan juga dia mencoba-coba bahwa coba yuk kita visit lah atau kita main-main jalan-jalan ke kuburan malam-malam gitu. Bener gak sih semistis itu gitu loh. Ada nggak sih gitu kan? Ya. Nah, jadi dalam 5 orang teman gua itu, dimana 1 orang ini noni kan, noni Islam. Hmm. Si Dapot itu non Islam. Dia tuh nggak percaya banget kan sama hal-hal kayak gitu. Akhirnya ya memang yang gue bilang temen gue itu yang paling sompral ya si Dapot itu kan, karena dia bisa dibilang nggak percaya lah. Kalau orang nggak percaya kan mau selu apapun nggak Iya ini mau ya. cerita gimana juga, apaan sih mana Iya, gitu kan? mana gitu kan. Oke, akhirnya mereka berlima merencanakan ke suatu kuburan lah, dimana di Jakarta ini ada yang terkenal itu TPU Jeruk Purut kan. Tahu itu. Nah, yang Terkenal angkernya bener, itu terkenal kan. itu. Akhirnya singkat cerita itu temen gua pada suatu malam itu, nah di malam Jumat lagi mereka penelusurannya kan. Jadi mereka pergilah ke Jeruk Purut gitu kan. Jadi di TPU Jeruk Purut itu rulesnya, aturannya itu lu harus menghadap kuncennya dulu tuh, agar kalau terjadi apa-apa itu dalam pengawasan si kuncen kan. Oh. Dan juga nanti si kuncen bakal ngasih tahu apa aja sih pantangannya di TPU itu gitu kan. Nah, si 5 temen gua ini pada saat itu memang mereka tidak menghubungi kuncen itu gitu loh. Jadi bisa dibilang ilegal lah mereka berlima. Karena si Dapot bilang, ngapain lu lapor kuncen, mana ada sih setan. Nah, ya si Dapot itu sompral lah orangnya. Jadi yang gue pernah baca dan gue pernah denger gitu ya, pantangan yang paling haram di TPU Jeruk Purut itu adalah lu dilarang sombong di tempat itu. Contohnya kayak misalnya merasa diri lu tuh paling wah lah gitu, maksudnya lu paling pemberani atau apa ya, enggak. Itu salah satu pantangannya lah. Lu jangan sombong, jangan sompral lah di TPU itu kan. Jadi pas pada saat udah sampai tuh di TPU itu, nah temen gue ilegal kan ke sana berlima. Nah, setelah 30 menit tuh biasalah dia jalan ke kubur dari satu blok ke blok lain gitu kan, untuk mencari penelusuran. Itu sekitar jam 11 malam. Ya, sedih satu lagi tuh temen gue si Dapot itu kan rada sompral ya tuh kan, mana udah setengah jam nih nggak ada aktivitas apa-apa, makhluk gaib nggak ada, makhluk gaib setan mah nggak ada gitu. Kayak nantangin berarti. Nah, si Dapot tuh nantang kan. Nantangin itu. Oke, setelah 30 menit tuh sih dengan si Dapot yang sompral yang itu, akhirnya di jam 12 itu, setelah 1 jam mereka penelusuran dari blok ke blok, keempat temennya ini mengalami gangguan, kecuali si Dapot.
Oh. Jadi pas kalau lagi jalan itu, kata teman-teman gue yang berempat ini, sering kayak ada suara geraman. Oh, oke lah. Terus sama ada kayak suara gimana ya, kayak desisan gitu. Kayak suara ular. Iya. Namun bukan suara ular ya, kayak lu lagi ngegodain sesuatu, manggil. Oh iya benar-benar. Iya kayak. Ya, Iya kan? begitulah. Jadi lagi Itu jalan. paling ngeri tuh. Ya. Jalan sampailah dia di satu tempat itu di mana ada satu sumur tuh di pojokan. Oke. Nah, jadi jauh lah dari jalan itu ada menjorok ke sana. Nah, si Melenu ini temen gua kebelet pengen buang air kecil nih. Weh, tungguin gua, kata dia. Gua kebelet. Akhirnya si Melenu itu melipir lah. Ada tuh, jadi sumur itu terletak di pinggir tembok pembatas TPU itu kan. Dia kencing di tembok situ. Nah, si Melenu ini lupa numpang. Jadi main pipis aja di situ kan, buang air kecil. Nah, jadi jarak berapa meter dari gua lupa gitu. Pokoknya jarak dari dia kencing ke sumur, ada sumur, nggak jauh gitu. Jadi begitu dia kencing, tiba-tiba tuh ada suara desisan lagi dari sumur. Ngeledek. Dari dalam sumur gitu kan. Si Melenu udah ketakutan dong. Tapi di satu sisi dia tuh penasaran gitu. Sampai udah selesai dia buang air kecil, dia menuju lah tuh ke sumur itu. Dia menuju sumur itu, dia longok kan. Ternyata tuh ada sosok makhluk tanpa kepala dan pakai pakaian pastur. Oh. Tiba-tiba naik ke atas. Sontak si Melenu kaget, dia lari kan. Terbirit-birit menuju ke teman-temannya yang lagi nungguin dia. Begitu sampai ke teman-temannya, si Melenu kayak ngomong kan, tapi dia tuh kayak orang gugup gimana sih? Tapi dia sebenarnya si Melenu ini ngomong, gua ngelihat setan gitu. Tapi apa ya? Teman-temannya itu, teman gue berempat itu ngedengar tuh kalau si Melenu tuh kayak baca komat kamit kayak mantra gitu loh. Nggak jelas gitu ya? Nggak jelas, tapi si Melenu itu keterangan dari itu gue kayak ngasih tahu ke temen gue bahwa gue ngelihat pastur, gue ngelihat hantu, gue ngelihat setan gitu. Tapi teman-temannya tuh kayak bilang si Melenu itu kayak lagi baca mantra gitu. Nah, akhirnya salah satu teman gue si Jokel itu nepak dia lah, bak gitu, sadar lu gitu. Akhirnya si Melenu sadar tuh. Yaudah yuk jalan lagi, mereka jalan lagi. Nah, pas begitu jalan itu ada teman gue tadi namanya Iton ya. Iya. Nah, sambil menungguin si Melenu itu, si Iton itu duduk di satu batu nisan. Dia duduk di batu nisan tuh diem, matanya tertunduk gitu loh, kepalanya nunduk ke bawah gitu. Dan mukanya rada pucat katanya. Panggil Ton, ayo kita jalan lagi. Dia hanya ngangguk kan. Terus jalan lah tuh. Jalan lagi. Nah, gue lupa cerita di awalnya. Jadi pas pada saat penelusuran di malam Jumat itu ternyata hanya 5 orang temen gue. Jadi nggak ada, biasanya katanya sih rame ya. Yang orang-orang penelusuran. Nah, itu cerita cuma temen gue tuh. Berlima itu dalam satu makam TPU yang gede. Nggak ada orang lain. Nah, jadi ya udahlah. Akhirnya balik lagi ke cerita itu. Si Iton di belakang. Ayo Ton. Akhirnya jadi posisinya biasa sih, dapot paling depan tuh karena dia paling sompral kan. Nah, yang paling belakang itu si Iton, depannya Iton tuh si Jokel gitu. Begitu jalan, jadi si Iton itu katanya jalan sambil ngadep ke bawah aja gitu. Diem aja tanpa ekspresi. Nunduk aja terus gitu? Nunduk, kata si Jokel. Nah, terus sampai jalan kurang lebih beberapa meter tuh sampai ke blok unit Islam.
Kan kuburan itu bisa ada blok unit Kristen, betul, ada unit- blok-bloknya sampai emang. dia ke blok unit Islam. Di perbatasan di unit Islam itu si Jokel tuh dapat telepon dari si Iton. Nah kan si Jokel kan si Iton di belakang ngapain nelpon gitu kan. Iya, maksudnya kan deketan gitu. Nah, terus ditelepon si Jokel, diangkat. Apa Ton? Lu belakang-belakangan aja nelpon. Sorry nih, gue tadi pulang duluan. Lalu di belakang gua, kata dia gitu. Gue pulang duluan, tadi gue kebelet BAB. Nah terus gue udah manggil-manggil lu pada, tapi lu nggak ada yang nengok. Akhirnya dia kayak balik lagi ke parkiran. Di parkiran itu ada warung dan ada toilet, dia numpang BAB di situ. Nah selama perjalanan itu pas ditinggal itu dia manggil, mereka pada jalan aja karena dia kebelet, akhirnya ditinggal. Ditelepon lah, gue pulang duluan guys, sorry si Iton. Ah lu yang bener Ton, kata si Jokel. Yang bener itu, nggak nyangka juga itu dia pasti. Iya kan, akhirnya coba video call. Akhirnya kan WA kan bisa di switch ke itu ya, Iya, ke video call. video Kan? call. Akhirnya video call lah. Iya, iya. Pas video call si Jokel nanya, lu udah di rumah aja? Gitu. Iya tadi gue pulang duluan, ternyata udah selang setengah jam tuh si Iton pulang kan. Pas begitu kamera dia ke belakang, lu ada di belakang gua, kata dia gitu. Pas disorot kata si Iton nih pas lagi video call. Ternyata itu bukan si Iton. Wah, wow, siapa tuh? Ternyata ada sosok nenek-nenek pakai baju lurik, bajunya ada rambutnya biasa lah kayak nenek-nenek gitu, disanggul gitu, tapi nggak berantakan, disanggul. Terus matanya merah, terus mukanya itu kayak apa ya, kayak marah gitu loh. Sosok nenek-nenek itu marah. Kalau di belakang lu nenek-nenek itu, kata dia gitu. Si Jokel nengok, nenek-nenek itu kayak langsung ngerekam gitu, cuman langsung hilang. Akhirnya si Jokel lari lah, terbilang ayo cepet, narik tangan teman-temannya, teman-temannya gitu kan. Tapi enggak kesurupan sih, jatuhnya kayak dia cuma kayak ditabrak gitu loh. Iya, kayak dia mau masuk sebenarnya. Iya, akhirnya si Jokel lari, tangan temannya diambil, ayo cepetan, gini. Loh si Iton kemana, udah ntar gue ceritain gitu. Tapi pas begitu jalan itu, temen gue si Dapot itu kayak nahan, lu kayak apaan sih, nggak ada apa-apa gitu. Masih sompral lah dia di situ, nggak ada apa-apa, lihat. Masih tengil aja kayaknya. Masih tengil karena dia belum di itu. Nah, pas begitu dia udah sampai di ujung blok unit Islam itu, akhirnya bener udahlah, nggak ada apa-apa gitu kan. Nggak ada apa-apa kata si Dapot. Akhirnya dia balik lagi, akhirnya mereka balik lagi ikutin jalan yang sama kan. Ikutin jalan yang sama, akhirnya balik. Nah sampai dia ketemu yang tadi kan ada sumur yang gue lihat, itu ada pastur kepala buntung tuh si Melenu, lihat. Pas begitu sampai situ, tiba-tiba tuh si Dapot itu dia mematung, bergetar, keringet segede-gede jagung tuh keluar. Terus bilang, nah tiba-tiba yang lain itu tuh juga sama tuh, nge-freeze begitu kan. Tapi mereka melihat sosok yang berbeda katanya. Nah tapi ada satu doang tuh temen gue si Melenu, karena dia tadi udah ditampakin gitu dan udah melihat ya. Nah si Melenu ini yang sadar. Jadi jadi kan karena si Iton pulang jadi tinggal berempat kan. Si Dapot, si Jokel sama si Ipal itu tiba-tiba mematung sambil ketakutan. Nah tiba-tiba si Dapot yang tadi sompral dia tuh gemeter, mematung, dia sambil bilang ampun mbak, ampun. Wow. Dan ternyata si Dapot itu ditampakin sama sosok raja dari segala raja di TPU itu pastur kepala buntung. Yang gua kenal itu paling
terkenal banget. Itu emang kalau bisa dibilang itu memang raja penunggu di situ loh. Pastor Kepala Mutung dan si Jokel dan si Ipal itu melihat sosok nenek-nenek yang tadi dilihat sama si Jokel itu yang di belakang. Iya, belakangnya dia. Nenek-nenek itu sambil menasehati dia, kalau dibilang gini, bahasanya gitu. Kalau kamu mau selamat, bawakan saya tumbal. Jadi kacau ya urusan. Tapi itu versinya itu infonya mereka temen gue berempat itu katanya dia ngomongnya bahasa Jawa. Bahasa Cuman tapi berhubung si Melenu ini dia orang Jawa ya, jadi dia tahu tuh arti katanya gitu. Pokoknya yang dimaksud kata-katanya tuh, kalau kamu mau selamat dan bisa keluar dari sini, tolong bawakan saya tumbal. Akhirnya karena mereka bertiga mematung, nah si Melenu ini teriak minta tolong kan, tolong, dan akhirnya si Kuncennya dateng lah ke situ buat menetralkan ketiga temennya itu kan. Udah selesai mereka netral, nah si Kuncennya itu ya berinteraksi sama penunggu situ bahwa meminta maaf lah atas kesalahan keempat pemuda ini kan yang udah songong, yang udah tidak mengikuti peraturan gitu. Iya. Nah udah selesai itu semua, akhirnya si empat temen gue ini diomelin lah sama Kuncen itu, kalau itu tolong harap lapor dulu gitu, karena kenapa kita bikin aturan supaya harus lapor, jadi sewaktu-waktu ada apa-apa dengan kalian saya bertanggung jawab. Kalau kayak gini kan setidaknya si Kuncennya itu jadi merasa ini orang gue nggak bisa ngelindungin dia karena gue nggak tahu kedatangan dia gitu. Jadi ya jadinya sosok itu marah lah, dan akhirnya ya udah di netralin sama si Kuncen itu, ya mereka akhirnya aman-aman aja sih. Iya, ditambah lagi kan ada yang songong juga tuh teman. Nah, ada teman gue yang songong. Akhirnya dari situ teman gue si Dapet itu jadi percaya bahwa kan? hal gaib itu ada. Iya sih, pasti. Temen gue ini diganggu atau disasarin ke salah satu makam keramat di daerah Jawa Barat lah. Dia memang waktu itu mau ke mana ya? Dia mau ke pantai sih, mau ke pantai di daerah Jawa Barat. Cuman entah kenapa dia mengalami gangguan nih. Jadi gue ceritain dulu nih awalnya. Sorry, sebelumnya pantainya bisa disebut gak sih? Mau ke pantai mana? Ya gue bisa sebutin pantai selatan lah. Oh. Jadi gini, memang di pantai selatan itu kan teman terkenal ya, yang namanya kisah-kisah mistis gitu kan. Betul. Jadi ceritanya temen gue touring nih. Jadi masing-masing ini nggak bawa pasangan atau nggak bawa temen, nggak boncengan lah. Jadi mereka ini ada 5 motor. Jadi mereka masing-masing bawa motor sendiri-sendiri lah. Ibaratnya nggak berboncengan. Iya. Jadi singkat ceritanya, dia berangkat itu ya udah kesorean sih kalau gue bilang. Ya termasuk berani juga tuh orang. Tapi kata dia udah libas aja karena ada yang pengalaman kan di situ. Bukan pengalaman sih, maksudnya pernah ke situ gitu. Pernah ke pantai itu? Iya, pernah ke situ. Cuman waktu itu dia naik mobil. Nah, ini posisi dia pengen naik motor nih. Iya. Jalan dia akhirnya di Tangerang di jalan. Selama perjalanan dia nggak menemui kejadian-kejadian yang aneh. Jadi dia jalanlah seperti biasa. Memang niatan dia memang liburan kan. Cuman sehari waktu itu dia pengen liburan. Jadi dia waktu itu tibalah di salah satu daerah, gue lupa namanya. Itu tuh tempatnya gelap sih. Di perjalanan tuh gelap, sepi. Nah jadi pas di saat itu temen gue, jadi kan memang dia iring-iringan tuh kayak ganti-gantian gitu loh. Kadang yang di belakang pindah ke depan, rombongan yang kadang di depan pindah ke belakang. Jadi temen gue, jadi gue samarin nih temen gue ya, namanya si Andre. Nah si Andre ini di paling belakang kebetulan. Pada saat itu lagi di belakang. Pada saat itu dia bagian jagain di belakang.
iring-iringan, ya kecepatan dia nggak terlalu kencang banget sih. Nah, habis itu dia bilang sama temen-temennya dia udah kebelet banget nih kok. Dia udah kebelet banget mau kencing. Nah habis itu di tempat saat waktu itu dia lagi di tempat jalanan yang sepi, banyak kalau bisa dibilang tuh masih banyak ilalang-ilalang lah gitu. Iya. Jadi jauh dari pemukiman warga lah, maksudnya bukan jauh dari warganya, nggak terlalu rame gitu, masih Ya gelap lah. pokoknya jarak rumah antar rumah itu Iya, masih jauh lah ya. Nah akhirnya pas dia nemuin itu jalan itu, dia udah kebelet banget. Temen gue akhirnya laksana teman-teman yang depan teriak, woi gue mau ini dulu kencing, ntar dulu. Ada teman-teman yang lain, ntar dulu, udah mau kot. Dia minggir, melipir, dia kencing lah di situ. Sembarang di salah satu ada pohon, dia kencing lah di samping pohon. Tapi dia agak masuk ke dalam, Iya, iya. nggak di pinggir banget kan, nggak di pinggir jalan banget. Akhirnya dia kencing di situ. Setelah dari itu lanjutin lagi perjalanan kan. Pas sudah lanjut perjalanan itu dia tuh gak lama seperti ngelihat teman-temannya masih beriringan, ya kan, masih beriringan. Dia belok lah ke salah satu cabang jalan, dia belok Teman-temannya apa sama teman-teman rombongan itu. Dia ngikutin rombongan karena dia masih di belakang. Dia masih rombongan di belakang. Dia ikut lah iring-iringan itu. Dia belok lah ke kanan, ya kan, pecah cabang. Gak lama dari situ, berapa jam kemudian dia sadar ternyata iring-iringan dia itu nggak ada kok. Pas udah pecah cabang itu, dia baru sadar kalau iring-iringan tiba-tiba hilang tuh. tiba-tiba hilang. Kok iring-iringannya nggak ada? Ternyata pas pecah cabang itu dia nggak, yang dia lihat itu sebenarnya bukan teman-temannya. Dia itu kayak disasarin gitu loh. Iya. Tapi akhirnya dia tetap berani jalan, ikutin jalan itu terus, dia ikut jalan. Dan sampai akhirnya dia muter-muter di situ aja. Dia nggak kemana-mana, di situ aja. Oh, Balik lagi ke situ. iya. Balik lagi ke situ. Yang gue bilang itu adalah tempat kebun gitu. Dia balik lagi ke situ. Tapi kata dia itu jalanannya bagus. Iya. Jalanannya bagus. Terus gua ngebayangin dulu berarti dia tuh kayak jalan beberapa lama tapi tetap di situ-situ lagi Iya. ketemunya. Bener. Dia perasaan itu udah jalan, ikutin jalan itu gitu. Ya kebayang. Gak ada jalan lain, dia ngikutin jalan itu aja gitu. Tapi di saat itu dia mau telepon temannya, sinyalnya nggak ada. Dia mau buka Google Maps, nggak ada sinyal. Anjir. Itu benar-benar tempat gelap, cuman ada suara jangkrik lah yang ada di situ. Yang jadi teman dia lah di situ. Dia udah muter, udah nggak ada, kesesat. Dia udah benar-benar tersesat. Akhirnya sampai dia jalan muter berapa lama, dia agak senang tuh. Dia nemu jalan lain. Akhirnya dia nemu jalan lain. Dan ternyata diikutin jalannya rusak. Itu ada suatu desa, jalan rusak. Dia lewatin aja. Ternyata pas jalan setapak ini buat motor, pas dilihat kanan kiri ternyata makam. Itu di makam itu yang dia lihat ada salah satu penerangan, itu cuma obor. Dia samperin obor itu, dia parkir motornya. Dengan rasa takutnya dia, tapi dia harus apa ya? Harus tetap jalan gitu loh. Iya, karena Ya dipaksa. pengen nanya lah. Dia atau pengen nanya. Iya. Akhirnya dia jalan, ada suatu gubuk. Itu ada obor. Ada yang megang obornya. Dia jalan situ. Setelah dia samper, ini ada sosok kakek-kakek duduk, tapi dia nggak mau berhadapan sama mukanya temen gue. Dia cuma berhadapan ke arah berlawanan, Oh, munggungin gitu berarti. munggungin. Oke. Nyamping sih sebenarnya, nyamping. Temen gue kira tanya, maaf kek, saya kesasar. Dia kesasar, dia intinya nanya lah gimana cara jalan. Ditunjuknya cuman begini dong.
Dia cuma kencing. Jadi pada saat itu dia langsung cabut. Dia udah nunggu beberapa menit di situ tapi nggak ada tanggapan, nggak ada suara yang muncul dari si kakek ini. Jadi cuma begini, isyarat. Nah, udah akhirnya dia cabut. Gua ngebayangin. Lari dia coy, lari. Gua ngebayangin sih anjir. Dia lari, dia kebelet lagi di situ kok. Dia bingung mau kemana. Akhirnya dia lari ke motornya, dia nyalain motornya, tancap gas lah di situ. Dan sepanjang jalan, ini bener ya, sepanjang jalan itu makamnya nggak habis-habis kok. Kanan kiri terlalu makan. Akhirnya dia mau nggak mau dia kencing di salah satu tempat yang agak berjarak, ya masih di daerah makam itu. Dia mau nggak mau pipis di bayar kecil di motornya, dihalangin sama motornya doang. Dia kira kencing di motornya karena dia nggak ada tempat lagi, dia kuburan semua. Sadar atau nggak sadar, itu dia ketemu sama sosok di depannya dia melayang. Ada satu pohon gede di depannya dia. Itu berseberangan sama dia. Itu lagi duduk di atas pohon itu, kakinya gini. Anjing. Apa namanya? Uncang-uncang kaki. Uncang-uncang kaki. Sambil nyanyi gitu. Dia nggak rasa takut, dia lawan, mau gimana pun dia lawan, dia akhirnya cabut. Dia langsung pergi lagi dia langsung pergi lagi. Dia nyalain motornya nggak bisa kok. Dia nyalain motornya nggak bisa. Dia akhirnya didorong motornya, dia capek, dia lari kok. Dia lari. Motornya ditinggal tuh. Motornya ditinggal, dia tiba-tiba berhenti, jatuh. Pas dia bangun dari jatuhnya, dia nggak sengaja ada iring-iringan yang bawa keranda. Kayak mau ada proses pemakaman pada malam itu. Anjir. Bawa obor. Anjir. Gue ngebayangin situ. Sambil la ilaha illallah. Malam itu sekitar, infonya itu sekitar jam 11 malam. Anjir. Dia positive thinking, dia samperin lah itu yang bawa keranda, iring-iringan beranda itu. Kirain manusia tuh ya? Disangkanya ada kan memang ada kan proses pemakaman malam-malam hari kan. Ada betul, juga yang kayak gitu kalau di kampung kan. Emang harus kan, kata yang di kampung orang bilang. Iya. Karena mitosnya nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama, kata kasihan. Iya betul. Dia samperin. Akhirnya dia samperin. Pas dia tiba di dekat iring-iringan membawa jenazah, mukanya rata semua kok. Pas ditanya, Mas, dia panggil, Mas, tolong saya Mas. Dia sambil bawa keranda, dia nengok katanya sih dia nengok. Dia nengok, mukanya rata kok. Lari langsung temen gua. Bangke. Dia lari tapi dia salah jalan kok. Karena dia udah saking panik, bukannya dia ke jalan yang tempat orang jalan kaki buat Iya. pengantar jenazah buat lalu lintas. Malah dia lari malah ke tengah-tengah pemakaman. Jadi ada blok yang benar-benar ini makam. Ternyata pas dilihat ada makam yang benar-benar untuk khusus orang yang ibaratnya bisa bayar lah, bisa bagus pemakamannya. Ada yang blok ya pemakaman yang ya standar aja bayar. Iya. Tahu. Dia masuk ke situ, dia masuk ke tempat yang pemakaman itu seperti pemakaman keramat. Ada salah satu pemakaman yang ada gentengnya ternyata di tengah-tengah lahan pemakaman itu. Dia nyasar di situ, dia lari, tentunya nyampe di situ. Kayak mungkin semacam yang dirawat ya, kayak Iya. kuburan yang dirawat terus kayak ya makam keramat lah ya. Iya, dia kayak Iya. nyasar. Iya ngerti. Di makam di situ. Semacam kayak sesepuh situ yang Iya, meninggal atau kayaknya atau tokoh agama. bener dia ke situ. Akhirnya pas di situ, dia udah gak karuan kok. Dia udah pucat. Dia ngeliat handphone gak ada sinyal sama sekali. Dia udah pucat banget, dia udah lemes banget. Setelah dari situ dia lari lagi, dia entah kemana, dia lari. Dia tinggalin makam yang Ya, ada keramat atapnya, ya yang dibilang keramat itu. Dia lari dari situ. Setelah lari dari situ, dia dihadangin sama tengkorak. Ada tengkorak, katanya dia lagi lari, ada tengkorak jalan kok depan dia. Tapi lari, langkahnya besar. Dia langsung jatuh lagi kok. Wah,
kepala dia bocor. Udah tuh. Kena batu nisan di depannya dia. Dia nggak sempat ngelihat batu nisan yang tepat dia jatuh ke kepalanya itu. Namanya siapa? Cuma dia bangun, dia sambil pusing kepalanya udah langsung dicabut lagi, dia lari lagi dari situ. Akhirnya dia ke motornya pun bisa nyala. Akhirnya dia balik lagi ke motor, motornya bisa nyala. Setelah dari situ dia gas lagi, dia jalan, pokoknya dia panik, udah jalan balik lagi ke tempat dia motornya mogok. Anjir, masih belum hilang aja gangguan. Nggak bisa, dia masih di situ. Nah, habis dari situ ternyata dia udah nggak karuan deh, dia udah nangis di situ, udah teriak dia kok akhirnya, tolong, pokoknya tolong. Ada salah satu sosok itu seperti putih, pria itu tepat di depannya dia di arah makamnya yang dibilang keramat itu. Oh, ada sosok putih itu. Sosok putih berdiri tinggi. Semacam kayak pakaian kiai, pakai sorban gitu. Kalau bisa dibilang sih seperti itu penampakannya. Kayak orang-orang yang mau ke Mekah gitu loh. Iya, ngerti. Tahu. Dia lihat. Diisyaratin sama dia. Begini lagi. Oh, cuman kasih gesturan aja gitu. Ke arah sana. Dia nggak tahu kan, dia bingung dong. Sampai akhirnya dia ngikutin arah si sosok itu. Dia akhirnya lari kok, ditinggalin motornya, pokoknya dia lari. Setiap dia lari selalu jatuh. Ternyata setiap dia lari, kenapa dia bisa jatuh? Ada kaki yang menjalar panjang yang menghambat dia lari. Anjir. Gua nggak tahu tuh sosok apa itu. Dia nggak cerita sih. Pokoknya sosok itu kakinya panjang. Itu yang selalu menghambat dia mau lari. Kenapa dia selalu jatuh? Itu dia udah memar. Tangannya dia udah memar. Tetap dia jalan, lari lagi. Sampai akhirnya dia haus. Dia kehabisan tenaga. Dia pun pingsan. Sampai pingsan tuh dia. Dia pingsan di pohon, kurang lebihnya itu dia bilang itu pohon besar seperti pohon beringin sih katanya. Ada akar-akarnya gitu. Iya, kayak kalau bisa dibilang kayak jenggot. Dia lah ya pohon. Iya tahu. Dia di situ dia nggak kuat, dia bersandar, dia udah nggak tahu lagi harus gimana, dia nyander di situ. Dia udah nggak sadaran diri. Ternyata dia dimimpiin sosok yang dia lihat besar putih itu. Dia bilang katanya dia samar-samar sih dia bilangnya. Lupa inget, dia bilang katanya ini ulah kamu setelah kamu buang air kecil di perjalanan. Ternyata itu ulah si temen gue ini. Oh, yang tadi dia berhenti si Andre ini. Pipis itu tuh. Si Andre ini emang ulahnya dia udah dibilangin jangan kencing sembarangan sama temen yang lain. Sama rombongan yang lain. Ternyata dia udah gak kuat dia. Ternyata itu pohon yang sama disenderin sama yang setelah dia kencing. Oh iya, dia kencing di pohon dan ternyata dia tepar di pohon itu. Iya. Dia nggak sadarin diri. Setelah itu ya dia cerita itu katanya itu cukup lama menurut dia. Tapi ternyata cuma 1 malam. Kejadian nyatanya cuma 1 malam. Di subuhnya dia dibangunin salah satu warga di situ. Ternyata di tempat dia tidur nggak ada pohon, nggak ada makam. Dia cuman tidur di ilalang, yang nggak kelihatan ada orang tidur di situ. Tapi untungnya ada orang-orang yang tua di situ, yang udah tua di situ, yang emang warga situ, warlock. Dia bangunin. Katanya memang dia udah tidur di situ dan orang warlock situ nggak tahu apa maksudnya dia tidur di sini. Motor dia di samping dia ternyata. Motor dia di situ. Akhirnya dia minta tolong sama warlock itu. Sambil dia bangun, dia udah bener. Ternyata pas dia bangun nggak ada tuh kok
Luka-luka yang waktu malam kejadian itu nggak ada. Sir. Tetep dia masuk ke dunia Ya, nggak tahu dunia. semacam dia kayak kesesat di alam gaib. Betul. Dia kayak di sisi alam gaib itu. Alam lain, bukan alamnya kita gitu. Dan akhirnya setelah dari situ dia minta tolong. Dia kasih handphone ke Warlock. Dia minta tolong hubungin teman saya. Sinyal ada kok. Oh, tiba-tiba pagi itu udah ada. Ada. Dan untung hokinya lagi, itu baterainya dia bener-bener masih ada. Karena memang dia bilang kejadian itu malam itu sangat lama. Padahal itu cuma 1 malam. Ya, ngerti. Akhirnya dia minta tolong. Temennya pun nyariin. Akhirnya nggak jadi dia wisata. Temannya muter-muter di daerah-daerah. Waktu dia pisah. Nyariin tuh teman-teman. Akhirnya diceritain, gue belok ngikutin lu pada rombongan. Belok di mana sih, orang jalan lurus lo lihat, lurus jalan, nggak ada belokan sih.